Ikhwan dan akhwat, azzani Allah wa iyyakum, rahimakumullah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sifat-sifat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya dalam Al-Quran Allah mengatakan, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Artinya Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah bisa mencintai hambanya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan, itu orang berbuat baik kepada orang lain. Ya, orang yang tatkala beribadah seakan-akan melihat Allah atau seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala beribadah, fokus beribadah, maka Allah cinta dengan orang yang seperti ini. Demikian juga fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia takut kepada Allah meskipun dalam kesendirian, tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis juga sangat banyak. Ya, Nabi sering berkata, ahabul a'mal ilallah. Amal yang paling dicintai oleh Allah begini. Ya, sungguhnya Allah mencintai amalan ini dan ini. Ya, banyak amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang barang siapa melakukannya, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya Allah selain bisa dicintai, Allah juga mencintai. Hamba-hamba mencintai Allah, ya. Dan Allah juga mencintai para hamba. Ya. Dan ini berbeda dengan akidah Ahlul Bid'ah. Adapun Ahlul Bid'ah yang mereka sudah terkontaminasi dengan filsafat, mereka menyatakan Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Ya. Kata mereka, Allah tidak bisa mencintai dan Allah tidak bisa dicintai. Terus kalau ada ayat-ayat mengatakan Allah mencintai, oh maksudnya bukan begitu. Maksudnya Allah berkehendak kebaikan, tapi Allah tidak mencintai. Jadi mereka mentakwil al-mahabbah dengan iradah misalnya. Iradatul ihsan lil 'abd. Allah menghendaki kebaikan bagi sang hamba. Cinta tidak boleh kita bilang Allah mencintai. Mereka punya syubhat akal, syubhat yang mereka virus filsafat kata mereka. Kalau suatu mencintai yang lain harus ada kesamaan. Tidak mungkin suatu mencintai yang lain kecuali ada kesamaan. Dan ini tidak benar, ya. Betapa banyak manusia, ya, cinta dengan hewan misalnya, suka dengan hewan tertentu, ya. Tidak harus ada kesamaan, ya. Seorang suka dengan benda tertentu, ya, tidak harus ada kesamaan antara yang mencintai dengan yang dicintai, ya. Dan ini akidah yang sangat buruk tatkala memutuskan harapan bagi para hamba bahwasanya Allah tidak mungkin dicintai dan Allah tidak mungkin mencintai. Yang pertama mencetuskan akidah ini adalah Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham gurunya Al-Jahm bin Safwan. Dia mengingkari sifat mencintainya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya Inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Kata dia, Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya dan Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa. Dia menolak dua sifat al-mahabbah, sifat cintanya Allah, dan sifat kalam, sifat berbicaranya Allah. Dengan logika dia, dengan otaknya yang teracun dengan filsafat, maka dia menolak dua sifat ini. Maka akhirnya Ja'ad bin Dirham dibunuh oleh Khalifah Khalid Al-Qasri tatkala Idul Adha. Dia mengatakan kepada rakyatnya, ya ayuhan nas dhahu dhahayakum taqabbalallah. Wahai manusia sekalian, sembelihlah sembelihan kalian, kambing-kambing kalian, unta-unta kalian, sapi-sapi kalian, semoga Allah menerima amal ibadah kalian. Fa inni mudhahin bi Ja'ad bin Dirham. Adapun saya akan memenggal Ja'ad bin Dirham. Fa innahu qala, sungguhnya dia berkata, lam yattakhidillahu Ibrahim khalila wa lam yukallimillahu Musa taklima. Dia mengatakan Ibrahim tidak pernah dijadikan kekasih oleh Allah dan sungguhnya Musa tidak pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengingkari dua ayat. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah menjadikan Ibrahim sebagai apa? Kekasih. Berarti
Ibrahim jadi kekasih Allah. Berarti Allah cinta kepada Ibrahim enggak? Cinta kepada Ibrahim. Dan juga dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah telah berbicara dengan Nabi Musa dengan sungguh-sungguh pembicaraan. Kata dia, Musa tidak pernah berbicara dengan Allah. Allah tidak pernah bicara dengan Musa. Dan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Maka dia telah kufur kepada Allah, akhirnya dipenggal oleh Khalifah Khalid Al-Qasri rahimahullahu taala, ya. Dan inilah akidah yang dibawa oleh Ja'ad bin Dirham, diwariskan oleh Jahmiyah, kemudian diwariskan oleh Ahlul Bidah yang lainnya. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Namun akidah ini alhamdulillah, ya, Allah tidak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai, tidak diterima oleh masyarakat secara umum. Kita masyarakat Indonesia secara umum sering kita mengatakan Allah sayang sama kita, iya enggak? Kita masih disayang Allah. Kalau kau ingin disayang sama Allah, sama, sayang, cinta. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sering masyarakat mengatakan saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering masyarakat dengan mudahnya mengatakan kalimat tersebut. Berarti kau masih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sering dan tanpa ragu-ragu mereka mengucapkan kalimat tersebut. Ya, Allah mencintai, ya, Allah dicintai, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesuai dengan fitrah masyarakat. Kan dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mencintai, Allah mencintai, Allah mencintai. Makanya cinta tersebut bisa datang dari dua belah pihak. Allah bisa mencintai sebagaimana hamba bisa mencintai Allah, Allah juga bisa mencintai hamba. Contoh dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "May yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dua belah pihak. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai apa? Allah dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW dalam perang Khaybar, waktu itu Nabi membawa pasukan melawan orang Yahudi. Orang Yahudi mereka bermarkas di Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Setelah mereka diusir dari kota Madinah, mereka banyak yang lari ke Khaybar. Dan di Khaybar ada 9 benteng untuk dikalahkan berat, ya. Benteng Yahudi, mereka bersembunyi di benteng-benteng mereka. Sehingga Nabi melakukan perlawanan yang sangat alot. Tidak menang-menang. Sampai satu hari Nabi SAW berkata, "La utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Yaftahullahu ala yadayhi." Kata Nabi, besok saya akan berikan bendera peperangan. Dia akan menjadi pemimpin dalam peperangan. Bendera ini akan saya berikan kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Nabi kasih predikat. Orang tersebut besok akan mendapatkan bendera. Orang tersebut memiliki predikat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hari itu para sahabat waktu mendengar perkataan Nabi, semua ingin menjadi pemimpin tatkala itu. Bukan ingin jadi pemimpin karena memimpin, tetapi ingin menjadi pemimpin perang supaya mendapatkan predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat cita-cita para sahabat. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah berkeinginan menjadi pemimpin kecuali hari itu. Saya tidak pernah berkeinginan menjadi pemimpin kecuali hari itu, supaya mendapatkan predikat dicintai oleh apa? Allah dan Rasulnya. Impian setiap muslim. Maka fabatan nasu lailatahu, ya. Orang-orang pada malam tersebut mulai mikir-mikir siapa besok. Kulluhum yarju an yu'ta. Semua sahabat ingin dapatkan bendera tersebut. Ngobrol siapa. Akhirnya tatkala tiba pagi hari semua datang. Siapa tahu dia dikasih. Semua datang ingin dapat bendera tersebut. Karena kalau dapat bendera berarti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nabi cari-cari kok enggak ada orang, semua datang. Nabi mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Nabi ingin kasih bendera itu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata dia lagi sakit. Wa yashtaki ainaihi. Dia sedang matanya sakit, tidak bisa melihat, maka Nabi suruh didatangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang. Fa basaqa fi ainaihi. Nabi pun meludahi kedua matanya. Dengan berkat ludah Nabi berdoa, akhirnya sembuh. Ka'allam yakun bihi waj'un. Sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Tidak ada sisa-sisa merah mata. Benar-benar sembuh. Lalu Nabi memberikan bendera tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ternyata lelaki tersebut yang mendapat predikat dicintai oleh Allah dan Rasulnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dalil bahwasanya ya, seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah mencintai dan Allah dicintai, ya.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu, kata para ulama, Anda dicintai oleh Allah, itu adalah anugerah terbesar yang Anda dapatkan. Lebih daripada anugerah dunia, lebih daripada anugerah kesehatan, lebih daripada anugerah keluarga, anugerah rumah, dan yang paling anugerah paling besar adalah engkau bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintaimu, sudah. Kau tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak akan disakiti oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, pertanyaan seorang kepada seorang yang lain. Dia bertanya, apakah dalam Al-Quran ada dalil bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti yang dicintai? Apakah dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mencintai tidak akan menyakiti kekasihnya? Maka dijawab, ada dalam Al-Quran. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini kekasih-kekasih Allah. Artinya kami dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bantah mereka. Di antara bantahannya kata Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian wahai Yahudi Nasrani kekasih-kasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Bukankah nenek moyang kalian dari Bani Israel ada yang pernah dirubah menjadi bayi-bayi dan monyet-monyet? Apakah mungkin Allah mencintai seorang hamba terus hamba tersebut dari manusia dirubah jadi monyet? Enggak mungkin. Menunjukkan bahwasanya kalian dahulu ada yang tidak dicintai oleh Allah, nenek moyang kalian. Buktinya dirubah menjadi apa? Bayi-bayi dan monyet-monyet karena melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Bal antum basyarun mimman khalaq. Sungguhnya kalian Bani Israel sama dengan yang lainnya. Kalau berbuat amal kebajikan dicintai oleh Allah, kalau tidak berbuat kebajikan bermaksiat maka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ya. Bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seorang, Allah tidak akan mengazabnya. Tidak mungkin Allah mencintai Bani Israel tatkala itu kemudian mereka dirubah menjadi apa? Bayi-babi dan monyet-monyet. Tatkala mereka dirubah menjadi bayi dan monyet-monyet berarti Allah murka kepada mereka. Maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala orang Yahudi. Ya, mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu sehingga dirubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet. Ini dalil bahwasanya kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah tidak akan mengazabnya. Dan itu secara logika sangat logis ya. Bukankah kalau kita sudah cinta kepada istri kita, kita susah menyakiti hatinya? Benar atau tidak? Kalau kita bicara ngomong pilih-pilih kata, jangan sampai dia tersakiti hatinya. Makanya kalau ada istri selalu diomelin suaminya, itu cintanya dipertanyakan. Ngomel terus sama istrinya, menyakiti hati, ngomong enggak mikir, istrinya sakit hati dia enggak peduli. Berarti cintanya memang kurang sama istrinya. Sama juga kalau ada istri ngomel terus sama suaminya. Ngomel terus, ngomong asal seenaknya, enggak memperhatikan perasaan suaminya, jadi dia cintanya kepada suaminya patut dipertanyakan. Karena konsekuensi logis kalau seorang sudah cinta kepada orang lain dengan cinta yang dalam, dia tidak ingin menyakiti hati orang tersebut. Jangan sampai dia sedih, jangan sampai dia sakit. Berusaha mencari keridhaannya, ya. Istrinya sangat disayangi, minta apa saja dia kasih, ya. Apalagi lagi pas ngidam, ya, luar biasa ya. Jadi maksud saya itu suatu yang sangat logis. Maka demikian pula jika Allah sudah mencintai seorang, di antara faedah yang sangat besar, Allah tidak akan mengazabnya. Dia pasti selamat dari neraka jahanam. Apakah dia diberi ujian? Iya, diberi ujian, tidak ada masalah. Tapi ujian tersebut untuk kebaikannya. Maka dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah cinta suatu kaum, Allah uji dia. Yang ujian tersebut untuk kebaikannya. Tapi Allah tidak akan siksa dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Sama seperti orang tua kepada anaknya. Anaknya mungkin nakal, tapi dia sayang sama anaknya. Mungkin dia jewer, mungkin dia omelin, mungkin dia marah, ya. Mungkin dikasih hukuman tertentu, tetapi sungguhnya dia cinta kepada anaknya tersebut karena dia tahu di balik hukuman tersebut, di balik jeweran tersebut, di balik omelan tersebut ada kebaikan bagi sang anak. Maka sungguh bahagia seorang yang telah mendapat predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya katakan anugerah yang terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Antum renungkan hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, zat yang maha tinggi, yang tidak membutuhkan apapun dari hamba-hambanya, yang tidak butuh dengan ibadah antum, yang tidak butuh dengan salat antum. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur, sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Barang siapa yang mendapat petunjuk, sungguhnya untuk dirinya sendiri. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruhnya manusia dan jin dari awal sampai hari kiamat seluruhnya hatinya menjadi hati orang yang terbaik di dunia ini, semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi Allah sudah maha kaya, Allah sudah maha agung tanpa antum dan tanpa ibadah antum. Wa man yashkur fa innama yashkuru nafsi. Kalau antum beribadah adalah untuk diri antum sendiri. Wa man asaa fa alayya. Kalau antum berbuat buruk ya tanggung sendiri. Jadi Allah maha kaya, Allah maha tidak butuh dengan hamba-hambanya. Kemudian Allah bisa mencintai seorang hamba yang maha miskin, yang maha fakir, yang selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa zat yang maha kaya bisa mencintai zat yang maha hina dan maha rendah. Ini anugerah luar biasa. Saya kasih logika sederhana kita di dunia ini, ya. Mungkin kita punya pembantu, mungkin kita punya supir, mungkin kita punya pegawai, ya. Biasanya rasa cinta itu muncul tatkala antara seorang yang selevel. Kita cinta dengan kawan kita, teman kerja kita, relasi kita dalam pekerjaan, ya. Itu baru mungkin timbul rasa cinta kepada dia, ingin ketemu, ingin ngobrol, ingin berbincang-bincang, melepaskan rasa cinta kerinduan. Tapi hubungan seorang bos dengan pembantu saya rasa tidak demikian. Seorang bos dengan supir saya rasa tidak demikian. Dia sayang sama supir tapi tidak cinta, dia kasihan. Dia kasihan, dia suruh. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Karena biasanya rasa cinta itu muncul di antara level yang sama. Ya, bos sama supir, bos sama mungkin tukang bersih-bersih, mungkin enggak. Ya. Kalau kasihan iya. Tapi kalau cinta mungkin tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya bisa mencintai kita-kita ini yang maha hina dan maha rendah, yang melakukan banyak kemaksiatan, yang sering membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mencintai hamba-hambanya. Maka inilah, ya, anugerah yang luar biasa dari Allah kalau ternyata seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.